Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Jatika Pamungkas, Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi. Tentu di bulan ini kita ketahui di mana Muhammadiyah 108 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1912, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu kita harus mampu memaknai, tidak hanya sekedar memperingati, tapi lebih dalam memaknai Muhammadiyah sampai usia 108 tahun ini sudah sejauh mana kiprahnya, baik di masyarakat terutama di Indonesia maupun di kancah dunia. Sebagai kader Muhammadiyah, kita harus mampu memaknai keberadaan Muhammadiyah di masyarakat tidak hanya sebatas sebagai organisasi Islam, tapi lebih jauh sebagai kader. Tentu kita harus punya peranan penting dalam memajukan Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah harus mampu memahami sejarah Muhammadiyah, tidak hanya sebatas mengenal tanggal lahir atau tanggal didirikannya Muhammadiyah, tapi tentu kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah pada zaman itu. Yang kita ketahui bahwa berdirinya adalah di zaman sebelum kemerdekaan. Selanjutnya adalah kader Muhammadiyah diharapkan mampu mengimplementasikan ide, gagasan, dan cita-cita para pendiri Muhammadiyah. Jika kita membaca literatur di Muhammadiyah atau di kemuhammadiyahan, ada khitoh perjuangan Muhammadiyah, ada masalah 5, ada langkah 12, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana kita mampu menjadi kader Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, bahkan menjadi warga Muhammadiyah, untuk dapat kita mengimplementasikan secara bersama-sama, secara berjamaah apa yang menjadi ide gagasan para pendiri Muhammadiyah. Dan juga kader Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi inisiator, inspirator, dan motivator, terutama di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan. Karena ini kalau kita berbicara tadi gagasan, ide, ya kita flashback lagi ke sejarah Muhammadiyah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan selain untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat, juga ingin menjadi jembatan keterpurukan di masyarakat, lemahnya masyarakat di zaman itu, terutama pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kita harus hadir di sana, tentu dengan niat untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kader Muhammadiyah harus mampu menjadi eksekutor. Kalau tadi di bidang dakwah dan sosial masyarakat, kita juga harus berani berperan, ya, untuk kemajuan zaman, terutama di bidang keilmuan, ekonomi, politik, dan hukum. Di bidang keilmuan ini penting, terutama para pelajar Muhammadiyah, maka perlu meningkatkan diri untuk keilmuan pribadi, dan kedepannya ilmu itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Juga di bidang ekonomi, bagaimana kita harus memahami, terutama kita selaku kader Muhammadiyah harus mampu melihat kondisi ekonomi bangsa ini, sehingga kita bisa hadir di tengah itu, menyelesaikan, memberikan solusi yang ada. Di politik dan hukum, kita juga tentu harus belajar. Kita lihat perpolitikan negara ini, bagaimana mengkhawatirkannya tidak ada contoh figur yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang
terakhir adalah bagaimana kita memahami hukum harus tegak seadil-adilnya di masyarakat. Maka ini harus menjadi perhatian kita semua, bahwa kader Muhammadiyah tidak hanya mampu berdakwah dan bersosial, tapi juga mampu menjadi eksekutor di masyarakat, terutama di bidang keilmuan, ekonomi, politik, dan hukum. Terakhir, kader Muhammadiyah jika sudah memiliki kapasitas keilmuan yang cukup baik di bidangnya, tentu ibarat anak panah ya, kader itu harus siap saat anak panah itu dilesakkan ya, ibaratnya anak panah itu ya, kader itu harus siap dilesakkan kemana saja ke penjuru bumi ini. Karena apa? Karena target ataupun sasaran kita adalah bagaimana Muhammadiyah, bagaimana dakwah ini bisa betul-betul membawa kemaslahatan, terutama untuk umat dan juga bangsa, baik bangsa Indonesia maupun bangsa di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.